Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya mau cerita tentang faktor yang mempengaruhi akurasi. Oke, teman-teman, umumnya ketika kita berbicara akurasi, kita hanya berfokus kepada perkara peralatan, busur, anak panah, busur yang baik, anak panah yang baik, berat anak panah berapa, GPP berapa, spine berapa, FOC-nya berapa, panjang fletchingnya berapa, panjang anak panahnya berapa, dan sebagainya. Busurnya bagaimana dan sebagainya. Kemudian juga bicara akurasi ini dari segi teknik, baik itu genggaman, baik itu cara menarik, anchor, aiming, membidik, cara rilis dan sebagainya. Sementara ya, ada dua faktor lain yang mempengaruhi akurasi ini juga yang nggak bisa diteoritiskan gitu loh, yaitu perkara mental dan fisik. Oke, perkara mental dan fisik ini teman-teman adalah faktor yang juga mempengaruhi ketepatan akurasi kita di dalam memanah yang tidak bisa diteoritiskan. Anak panah bisa diteorikan berat segini untuk busur segini, panjang segini untuk tarikan segini. Busur juga bisa diteorikan siah yang begini, begini, begini dan sebagainya. Teknik juga bisa diteorikan cara menggenggam, cara menarik, anchor, aiming, rilis dan sebagainya. Sementara mental dan fisik ini tidak bisa diteoritiskan, melainkan hanya bisa kita latih dengan cara istiqomah saja. Pertama perkara mental contohnya. Perkara mental ini sangat berpengaruh kepada akurasi dan ketepatan. Kita yang terbiasa memanah misalkan di belakang rumah, di lingkungan kita saja, di pekarangan kita saja. Ketika di pekarangan kita, di lingkungan kita, di belakang rumah, akurasi kita kadang luar biasa. Bagus gitu loh, tepatan kita, jarak segini ketepatan mantap lah. Tapi ketika kita bawa ke event, ke perlombaan, ke latihan bersama dengan kawan-kawan komunitas, dengan pemanah-pemanah lain, dengan lingkungan yang rame gitu loh, seketika teman-teman itu akurasi kita bisa bermasalah. Bahkan lokasi kita berlatih misalkan di belakang rumah, latihan jarak 20 meter misalkan, bagus. Ketika kita berpindah lapangan saja ke lapangan yang baru yang kita belum pernah bermain di situ sebelumnya, dengan jarak yang sama, itu mental akan langsung bermasalah, psikologis kita akan bermasalah, akurasi bisa juga bermasalah. Ada orang yang ketika sampai ke satu lapangan, mental dia tidak berpengaruh. Dia dengan latihan di rumah, dengan lapangan yang event yang ramai orang, akurasi dia tetap sama. Perkara mental ini hanya bisa dilatih dengan cara ya rajin ikut event, rajin latihan bersama, hadir di klub-klub atau di komunitas bersama orang-orang lain. Itu adalah satu-satunya cara untuk membangun mental kita tetap stabil dalam menjaga akurasi dan ketepatan. Kurang lebih seperti itu. Karena saya pribadi termasuk yang demam panggung sebenarnya. Saya di rumah, latihan di belakang rumah, dengan latihan di event, dengan perlombaan di mana rame orang yang nonton banyak, itu akurasi bisa berbeda. Hanya saja sekarang mungkin karena sudah beberapa kali lah ikut event, ikut latihan bersama, kemudian juga udah kenal dengan orang-orang kawan-kawan pegiat panahan, itulah mungkin yang menyebabkan mental sudah sedikit lebih stabil hari ini gitu loh ketika bermain panahan di event-event yang rame orang sekalipun gitu loh. Ini perkara mental, jadi memang hanya bisa dilatih dengan cara ya sering naik panggung, kurang lebih seperti itu. Kalau kita demam panggung, caranya ya sering naik panggung. Ya tampilan pertama itu pasti kacau, tidak masalah. Berapa orang bahkan teman-teman ada yang dia nggak bisa kena bantalan target sama sekali, bisa ke samping, ke bawah, melompat bantalan target karena down mental dia ketika di event, nggak biasa lihat orang rame gitu loh. Nah itu perkara mental yang juga harus kita bangun agar akurasi kita bagus. Berikutnya adalah perkara fisik. Ini juga perkara yang nggak bisa diteoritiskan gitu loh, hanya bisa dilatih saja. Fisik kita ini, orang kira mungkin dalam memanah hanya sekedar tarik lepas selesai, enggak. Fisik itu sangat berpengaruh terhadap ketepatan. Saya pribadi contohnya saya termasuk yang memiliki fisik lemah. Kalau ada event lomba 6 rambahan, satu rambahan 6 anak panah misal. Rambahan pertama, rambahan kedua, rambahan ketiga. Saya akan merasakan akurasi saya makin bermasalah makin ke belakang. Rambahan keempat, 5, 6 itu semakin bermasalah. Kenapa? Fisik saya sudah nggak stabil. Draw length saya bisa berubah. Saya tidak bisa menahan panjang tarikan yang sama lagi. Rilis saya bermasalah karena fisik udah goyang gitu loh. Jadi saya tidak bisa lagi menjaga formnya saya sama setiap kali menembak.
Kenapa? Karena fisik bermasalah. Perkara fisik ini juga hanya bisa diusahakan dengan ya berlatih, istiqomah berlatih. Beberapa saudara-saudara kita bahkan 100 anak panah sehari. Diistiqomahkan 100 anak panah sehari untuk menstabilkan fisik mereka. Sehingga dia dalam memanah, dalam event misalkan, fisik mereka tetap stabil di rambahan keberapapun. Dan itu berlaku sebenarnya terhadap seluruh pegiat olahraga apapun kan. Tidak hanya di memanah gitu loh. Banyak orang mengira di memanah tidak perlu fisik, salah sekali teman-teman. Dalam aktivitas memanah pun kita butuh fisik gitu loh. Nah, itu kenapa kalau saya kemarin pernah ikut latihan dengan kawan-kawan perpani yang atlet, itu memang mereka jogging, lari. Karena kestabilan fisik kata beliau itu berpengaruh kepada akurasi katanya. Karena dalam panahan, dalam lomba, kita nggak cuma sekali nembak, kata dia. Ada sekian banyak kali tembak. Kalau fisik kita down, itu akurasi akan bermasalah. Nah, kurang lebih itu dua perkara yang juga harus kita ikhtiarkan. Jadi bukan cuma busur, anak panah, kemudian teknik. Tapi fisik dan mental juga harus diikhtiarkan bagaimana tetap stabil. Baik itu mental, baik itu fisik. Mental dengan mungkin memperbanyak jam terbang, jam manggung, hadir di event-event dan sebagainya. Fisik dengan istiqomah berlatih terus-menerus, baik itu kepaze, baik itu latihan memanah normal sebanyak mungkin, termasuk di dalamnya olahraga-olahraga lain yang menunjang kepada fisik kita, baik itu jogging, bersepeda, berenang dan sebagainya. Itu akan berpengaruh kepada kestabilan fisik kita sebagai pegiat panahan. Oke, itu dari saya sedikit faktor lain yang mempengaruhi akurasi, yaitu mental dan fisik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.